Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya Aji Sukma sebagai moderator sekaligus pemateri, Yana Shalili Siregar sebagai pemateri, Rianita Fitri sebagai pemateri, dan Firmauli Sinaga sebagai pemateri. Aspek-aspek pemahaman siswa dalam UBD diantaranya adalah 1. Menjelaskan, 2. Menafsirkan, 3. Menerapkan, 4. Memiliki perspektif, 5. Berempati, dan keenam, pengetahuan diri. Nah, di sini kami akan menjelaskan poin pertama, yaitu menjelaskan. Di sini kami akan menjelaskan contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Understanding by Design atau UBD didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman mendalam dan keterlibatan siswa. Rancangan pembelajaran berpedoman pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan tentang aspek menjelaskan. Mampu menjelaskan ialah ketika siswa mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki berasal dari dirinya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Contoh dari aspek menjelaskan yaitu pada saat PPL di SD Negeri 060912 Medan, saya melakukan pembelajaran di kelas 1 SD dengan mata pembelajaran matematika dengan materi berhitung 1-10. Saya menjelaskan materi kepada peserta didik menggunakan media gambar hutan dengan berbagai makhluk hidup di dalamnya. Kemudian saya mengarahkan peserta didik maju ke depan kelas untuk menghitung hewan dan benda-benda lainnya. Setelah mereka menghitung hewannya, maka peserta didik menjelaskan hasil yang dia peroleh dan mengajak teman-temannya berhitung bersama untuk mengkoreksi jawaban yang dia tulis. Contoh selanjutnya yaitu pada pembelajaran IPS kelas 1 SD dengan materi arah mata angin. Setelah guru menjelaskan materi kepada peserta didik, maka peserta didik diarahkan untuk maju ke depan kelas dengan mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang arah mata angin. Setelah itu, peserta didik menjelaskan tentang lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya di arah barat rumahnya ada masjid, di arah timur rumahnya ada rumah tetangga, dan di arah selatan ada jalan. Contoh yang terakhir dari aspek menjelaskan yaitu di SD Negeri 066054 Mendenai, saya mengajarkan pelajaran matematika di kelas 4 dengan materi sifat operasi hitung, yaitu sifat pertama, komutatif atau pertukaran. Saya terlebih dahulu menjelaskan definisi sifat komutatif, lalu menjelaskan bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, saya memutarkan sebuah video tentang sifat komutatif sebagai contoh pada penjumlahan. Untuk membuktikan bahwa peserta didik memahami sifat komutatif, saya membagikan peserta didik menjadi 2 kelompok dan membuat sebuah permainan, di mana dalam permainan tersebut saya hanya menyediakan kotak kosong yang harus diisi oleh peserta didik sesuai dengan angka yang dipikirkannya dan menuliskan angka tersebut pada kotak yang sudah saya sediakan sesuai pola pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan serta menentukan hasilnya. Selanjutnya, ketua kelompok akan membacakan hasil pekerjaan mereka untuk menjelaskan sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian kesimpulannya, dalam rancangan tersebut, peserta didik akan mampu menjelaskan dan memberikan contoh dari materi yang telah disampaikan melalui media pembelajaran atau hasil diskusi kelompok. Dengan bimbingan dan arahan guru, peserta didik akan dapat menguasai materi dengan lebih baik.
Proses pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Media pembelajaran yang digunakan akan dirancang untuk menarik perhatian dan memfasilitasi pemahaman materi. Selain itu, diskusi kelompok akan membantu peserta didik memperdalam pemahaman mereka melalui interaksi dan tukar pendapat dengan teman-teman sekelas. Dengan strategi ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga fasilitator yang membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih siap untuk menguasai dan menerapkan konsep yang telah dipelajari, sehingga dapat tercapai hasil belajar yang optimal. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.